Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini saya mau membahas tentang program dan paradigma pendidikan vokasi integratif di Indonesia. Yang pertama-tama kita ucapkan puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmatnya sehingga makalah ini dapat tersusun sampai dengan selesai. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih terhadap bantuan dari pihak yang telah berkontribusi dengan memberikan sumbangan baik pikiran maupun materinya. Oke, untuk yang pertama saya mau membahas latar belakang. Pendidikan merupakan kebutuhan manusia. Pendidikan selalu mengalami perubahan, perkembangan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan di segala bidang kehidupan. Perubahan dan perbaikan dalam bidang pendidikan meliputi berbagai komponen yang terlibat di dalamnya baik itu pelaksana pendidikan di lapangan, kompetensi guru dan kualitas tenaga pendidik, mutu pendidikan, perangkat kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan dan mutu manajemen pendidikan termasuk perubahan dalam metode dan strategi pembelajaran yang lebih inovatif. Untuk itu pendidikan vokasi diatur secara jelas yang menetapkan jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Sedangkan sebagai perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan yang berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas dapat menyelenggarakan program akademik, profesi atau vokasi. Kemudian, tujuan. Secara umum pendidikan vokasi bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan tenaga ahli profesional dalam menerapkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. 1. Memberikan pelayanan dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat yang berkeinginan dan bersedia mempersiapkan diri untuk bekerja dengan keahlian terapan yang diminatinya. 2. Mempersiapkan peserta didik untuk dapat menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian sesuai dengan bidang keahlian dan pekerjaan yang akan ditekuninya. 3. Memfasilitasi kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhan tenaga yang mempunyai keterampilan dan siap untuk memasuki pasar kerja. 4. Memberikan akses dan peluang yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memanfaatkan serta mengikuti penyelenggaraan pendidikan vokasi. Program paradigma pendidikan vokasi di Indonesia. A. Pengertian paradigma. Paradigma adalah cara pandang seseorang terhadap sesuatu, yang memengaruhinya dalam berpikir. Dalam penelitian, teori paradigma dapat membantu para ilmuwan untuk dapat bekerja dalam suatu kerangka teoretis yang luas. Paradigma adalah sebuah model dalam teori ilmu pengetahuan. Paradigma memiliki fungsi sebagai dasar untuk seseorang berinteraksi dengan lingkungannya. Hal ini sesuai dengan tujuan paradigma sendiri, yaitu membentuk kerangka pemikiran dalam mendekati dan terlibat dengan berbagai hal atau dengan orang lain. Oleh karena itu paradigma memiliki fungsi sebagai dasar untuk seseorang berinteraksi dengan lingkungannya. B. Pengertian program. Program adalah kumpulan-kumpulan instruksi dalam bentuk bahasa, kode skema, maupun bentuk lain, di mana apabila dijadikan satu dengan media yang bisa dibaca oleh komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia program adalah sekumpulan rancangan mengenai asas serta usaha, dalam ketatanegaraan, perekonomian, dan sebagainya, yang akan dijalankan. C. Pengertian pendidikan. Secara bahasa definisi pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Menurut Martinus Jan Langeveld, pendidikan ialah upaya untuk membantu peserta didik agar mereka mampu mengerjakan tugas kehidupan secara mandiri dan bertanggung jawab secara oral dan susila. Dalam hal ini, pendidikan juga diartikan sebagai upaya untuk membangun anak agar lebih dewasa. Fungsi pendidikan nasional untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuannya untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. D. Pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana. 1. Pendidikan vokasi merupakan penyelenggaraan jalur pendidikan formal yang diselenggarakan pada pendidikan tinggi, seperti politeknik, program diploma, atau sejenisnya.
2. Karakteristik pendidikan vokasi di Indonesia. A. Mempersiapkan peserta didik memasuki lapangan kerja. B. Didasarkan kebutuhan dunia kerja. C. Menguasai kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja. D. Kesuksesan siswa pada hands-on atau performa kerja. E. Responsif dan antisipatif terhadap kemajuan teknologi. F. Learning by doing and hands-on experience. Dan G. Membutuhkan fasilitas mutakhir untuk praktek. E. Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. 1. Sistem pendidikan di Indonesia. Pendidikan merupakan upaya merekonstruksi suatu peradaban yang dibutuhkan oleh setiap manusia dan kewajiban yang harus diemban oleh negara agar dapat membentuk masyarakat yang memiliki pemahaman dan kemampuan untuk menjalankan fungsi-fungsi kehidupan selaras dengan fitrahnya serta mampu mengembangkan kehidupan menjadi lebih baik dari setiap masa ke masa berikutnya. Dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Struktur pendidikan vokasi di Indonesia. Sistem pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. 3. Paradigma baru pendidikan vokasi. Satuan pendidikan menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di sekolah atau di luar sekolah. Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui dua jalur, yaitu, jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. 4. Program pendidikan vokasi. Program vokasi adalah program pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi yang bertujuan untuk mempersiapkan tenaga yang dapat menetapkan keahlian dan keterampilan di bidangnya, siap kerja dan mampu bersaing secara global. Salah satu indikator era globalisasi adalah ditandai dengan munculnya perdagangan bebas. Menurut Marzuki Usman, 2005, pada tahun 2020 yang akan datang merupakan waktu akan dimulainya globalisasi secara total. Dengan demikian, barang-barang bebas keluar masuk tidak mengenal batas negara, borderless. Indikasi ini menunjukkan bahwa tenaga kerja dengan kualifikasi profesional sangat dituntut dalam pasar bebas. F. Teknologi dan pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi merupakan jenjang pendidikan yang selalu dinamis dalam melakukan perubahan kurikulum pendidikan sesuai dengan pertumbuhan pasar kerja dan beradaptasi dengan perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Pendidikan teknologi merupakan program pendidikan yang mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap attitudes dan nilai, values, yang memungkinkan siswa dapat memaksimalkan keluasan dan beradaptasi dengan pekerjaan di masa mendatang. Teknologi dalam pendidikan. Teknologi digunakan dalam 4 kajian, yaitu, teknologi sebagai objek, teknologi sebagai pengetahuan, teknologi sebagai proses, dan teknologi sebagai kemauan. Kesimpulan dari isi makalah yang penulis tuangkan dalam paper ini bermaksud untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan untuk mahasiswa tentang program paradigma pendidikan vokasi secara integratif. Di Indonesia, dalam menambah wawasan tentang pendidikan vokasi merupakan jenjang pendidikan yang selalu dinamis dalam melakukan perubahan kurikulum pendidikan sesuai dengan pertumbuhan pasar kerja dan beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saran. Adapun saran-saran dari penulisan makalah ini. 1. Diharapkan seorang mahasiswa mampu memahami kemampuan dan kompetensi diri agar bisa memantaskan diri dalam program paradigma pendidikan vokasi secara integratif di Indonesia. 2. Diharapkan mampu menambah kreativitas, kemampuan dan kompetensi diri agar bisa memantaskan diri dalam program paradigma pendidikan vokasi secara integratif di Indonesia. 3. Kendala-kendala yang dihadapi mahasiswa agar menjadi tantangan dalam mempersiapkan diri dan tenaga yang dapat menetapkan keahlian dan keterampilan di bidangnya, siap kerja dan mampu bersaing secara global. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan mengenai program dan paradigma pendidikan vokasi integratif di Indonesia. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian, apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata, atau beberapa pernyataan yang menyinggung hadirin sekalian. Saya ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Dadah.